Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaumul khamis sabi' wa isrun min syahri Yanair 2022 muqabil sita wa isrun min syahr Jumadal akhirah 1443 mazilna fi darsina fi tafsir surati Ibrahim, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-10, masih di tafsir ayat ke pertama. Maka sebelum kita masuk kepada tafsir yang berikutnya, terutama dari ilmu tajwid, mari kita membaca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ucapan Allah Jalla wa'ala, minaz zulumati ilan nur. Maka min di sini adalah harfi jar. Pertanyaannya, apakah min di sini majrur, mansub, ataupun sukun? Min harfi jar di sini, minaz zulumat. Harfu jar bagaimana di sini? Dia asalnya mabni ala sukun min. Taib. Bagaimana di dalam ayat mina menjadi fathah? Maka min harfi jar asluhu sakin, asluhu min. Ini asalnya dia min, bukan mina, bukan fathah. Namun li'ajli iltiqa as-sakinain, bertemu dengan alif dan lam, yang alif lam ini keduanya sakinan, keduanya sukun. Maka min sukun, alif sukun, lam sukun. Kalau tidak diberikan emergensi fathah, maka bagaimana bacanya? Minal, seperti itu. Maka futiha litakhallus minal tiqa baina sakinain.
maka difathahkan dikarenakan dia bertemu dengan as-sakinain. Karena kalau nunnya sukun min, alif lam keduanya sukun, apa yang mau dibaca? Min dan sebagainya. Maka untuk memberikan emergensi untuk bisa dibaca ayat ini dijadikan fathah. Boleh kita katakan limada fathah? Tidak bisakah di kasrah? Minil zalimin. Yang penting kan selamat daripada min. Di fathah dikarenakan Allah menurut Arab dari segi tajwid dan sifatil huruf dia adalah huruf al-mufakhamah. Dan telah kami sebutkan al-mufakhamah adalah pelajaran di tajwid dari sifatul huruf yang mana za, zi, zu, al huruf apa termasuk huruf isti'la. Dan huruf isti'la dia memenuhi al-hanak al-a'la dengan wastu lisan dan sebagainya. Alhasil huruf isti'la khussa dhabtin qad. Maka ketujuh huruf ini khussa dhabtin qad. Maka diantaranya ta dhabtin, maka dia memenuhi mulut bagian atas, al-hanak langit-langit dengan wastu lisan. Maka penuh di sini az-zulumat, za, zi, zu, al. Karena dia huruf isti'la maka sifatnya al-mufakhamah, dibacanya berat. Minaz-zu, minaz-zulu, minaz-zu. Karena dibacanya berat mufakhamah, maka yang mencocoki di sini adalah fathah ataupun kasrah, maka minir jauh, minir zulumat. Wallahu a'lam. Di antara sebabnya fathah dikarenakan za adalah huruf al-mufakhamah, sehingga fathah dia dekat dengan makhraj za dan sifat za yang isti'la. Minaz-zulumati, minaz-zulumati. Coba di kasrah minir. Jauh apa tidak? Minir zulumat. Mini kasrah ke bawah, kemudian membaca az-zulum, az-za, isti'la. Maka fathah lebih mendekati. Dan kenapa tidak dhammah? Wallahu a'lam. Mungkin terlalu berat. Minuz zulumat, wallahu a'lam. Yang jelas kita dapat di Al-Qur'an minaz zulumat dengan fathah. Pertama tadi emergensi, pertemuan min harfi jar yang asalnya min sakinah, nunnya sakinah, bertemu iltaqa dengan as-sakinin al, maka difathahkan minaz zulumat. Dan fathahnya kenapa tidak kasroh kalau ditanya? Karena za huruf al-isti'la sifatnya mufakhamah, besar di mulut, memenuhi mulut, minadzu. Maka kalau kasroh susah, minidzu. Coba antum baca. Minadz-zulumat. Belajar sekarang kayak sifatil huruf. Dan ini pelajaran tajwid yang paling susah karena butuh kepada para qurra. Dan antum latihan mendengar para qurra membaca Al-Qur'an. Dibuka Quran dari para qurra membaca surat Ibrahim misalnya. Minadz-zulumat. Maka di sini fathah dengan sifat mufakham dha dekat. Coba kasrah dibaca. Minadz-zulumat.
Mana yang enak? Minal zulumat, minil zulumat. Mana yang enak? Fathah. Memang seperti itu ayatnya dan kita kondisikan ke arah itu tapi dengan dalil. Maka dalilnya tadi karena emergensi iltaqa baina sakinain, nunnya sukun, min az-zulumat tidak bisa dibaca, maka dijadikan fathah. Dan kenapa fathah? Di antaranya adalah dha minal mufahhamah, dari khussa bogatin qad. Kata Imam Al-Jazri di dalam mandumahnya, mandumah ilmi tajwid Tufatil Atfal. Maka selesai dari minal zulumat ta'al huna. Uktub huna. Daiman autoritakum. Sa'atin. Rid. Idan ta'al huna. Adab fidars. Ilan nur. Al huna fin nur. Hudifa fi qiraatih. Kenapa sama nasibnya? Liltiqa baina as-sakinain. Karena ila alif huna sakinah. Ila alif layyinah. Maka alifnya sukun, lamnya fathah, maka dinamakan alif maksurah. Namun di sini dia tidak bisa dibaca karena sukun bertemu dengan alif lam. Idan iltiqa baina sakinain. Maka alif lamnya tidak dibaca sengaja masuk kepada nun langsung. Jadi ilan nur, ilan nur, minal zulumati ilan nur, seperti itu. Maka alnya di sini hudifa dari segi qiraah, dihapuskan dari segi qiraah, liltiqa baina as-sakinain, ila, di mana alif layyinah sakinah bertemu dengan alif lam. Dan an-nur hukumnya gunnah. Dan gunnah maknanya dia suaranya dari khaysum. Ini semua sifat huruf. Sekalian belajar sifatul huruf. Maka hukmul gunnah dia dua harokat. An, ilan, dua. Ilan nur. Ini dia makna gunnah. Dan gunnah di sini setiap nun musyaddadatain dan mim musyaddadatain maka dibaca harokatain, panjangnya dua. Misal yang ayat terdahulu, litukhrijan nas, syahidnya litukhrijan, dua. Litukhrijan nas, naknya martobi, namun sebelumnya gunnah. Litukhrijan nas. Dan di sini juga atau contoh yang sebelumnya, alimallahu annakum, nun musyaddadah, annakum, maka dua harokat. Dan begitu pun di sini, ilan nur, maka nun musyaddadah dua harokat. Adapun tentang permasalahan nur, maka di sini rohnya di sini dalam keadaan majrur. Maka roh termasuk dari huruf-huruf yang dia itu bisa dalam keadaan muraqqaqah dan bisa mufahhamah. Tergantung dari penyebab. Maka ra di sini dalam keadaan muraqqaqah, limadza?
dikarenakan maksurah fi akhiril kalimah. Maka ra jika maksurah fi akhiril kalimah atau fi wastil kalimah atau di awal kalimah, maka dia hukumnya muraqqaqah. Maka ra jika dia maksurah di awal, misalnya rizqa, rizqa, maka muraqqaqah, rizqa, ra-nya tidak kuat, rizqa. Ataupun di tengah, misalnya mari'a, ra-nya tidak kuat, mari'a. Dan di akhir seperti nur, ilan nur, ilan nur. Maka jika kalian belajar sifatul huruf, bacaannya pun menjadi indah seperti para masyayikh yang ahli qiraah. Tidak nurnya malah menjadi mufahham. Juga contoh di akhir fi lailatul qadr, fi lailatul qadr. Ra-nya di sini kasrah asalnya, apalagi dijadikan sukun sebelumnya jadi muraqqaqah juga. Lailatul qadr, qadr, mana ra-nya? Sangat lemah, qadr. Dan di sini agak sedikit kuat nur, beda dengan qadr, karena dia sebelumnya sukun dan sebelumnya dhammah. Namun dalam keadaan tetap kasrah, maka muraqqaqah. Ilan nur, ilan nur. Ayo dicoba ra muraqqaqah. Ilan nur, ilan nur. Ra-nya tidak jelas. Ilan nur, ilan nur. Sekarang saya berikan contoh ra yang mufahhamah. Di antaranya dia maftuh. Rabbana, beda apa tidak? Ra-nya keras apa tidak? Rabbana, Rasulullah, Rasulullah. Ra-nya kena apa tidak? Maksudnya besar apa tidak? Itulah mufahhamah. Ima dia dalam keadaan maftuhah, Rabbana, Ra'u, Rabbana, Rasulullah, Rasulullah. Maka ini contoh dari ra yang mufahhamah. Dan begitu pun dalam keadaan dhammah. Seperti antum azan, takbir yang pertama tulisannya bagaimana? Allahu akbaru atau akbaro atau akbari? Akbaru. Karena dia i'rabnya apa? Allahu akbaru, khobar, maka marfu. Maka berarti akbaru di saat adzan lafaz takbir yang pertama, maka dia wasil, berarti dia dalam keadaan dhammah, maka dia dalam keadaan mufahhamah. Allahu akbaru, jelas. Allahu akbar, Allahu akbar. Jelas apa tidak? Mufahhamah. Tapi nur, rizq, rizqa, rizq, ataupun fi lailatul qadr. Mana ra-nya? Fi lailatul qadr, karena dia majrur. Seperti ilan nur. Maka kalau ra di sini seperti Rasulullah fathah ataupun dhammah seperti Allahu akbaru, maka di sini mufahhamah. Kembali kepada ra tadi, maka dia muraqqaqah karena al-maksurah. Baik di awal seperti rizqa, di tengah seperti mari'a, dan di akhir seperti nur, lailatul qadr, lailatul qadr,
Seperti itu. Maka biar tidak lupa, kembali kita mengulang apa yang kita baca. Minal zulumati ilan nur. Apa hukumnya tadi? Al-zulumat, dia huruf yang isti'la, berarti mufakhamah. Minal zulumati ilan nur. Hukum nunnya di sini gunnah harakatain, dan tadi saya lupa. Gunnah itu cara mengeceknya, saya membaca gunnah dengan benar atau tidak dengan apa? Kemarin kita berikan dengan menutup hidung kita. Jika ditutup hidung kita dan gunnahnya tidak bisa macet, itulah gunnah kita benar. Maka an-nur, syahidnya an ilan nur, ilan, di sini syahidnya. Coba kita tutup. Minadz zulumati ilan. Terputus karena gunnah kita benar. Minadz zulumati ilan. Tidak bisa ilan nur. Nah, ini di sini, ini dia gunnah dari khaysum, makharijul hurufnya. Maka kita selesai dari ilan nur, dan rohnya di sini muraqqaqah. Masuk kepada biizni. Pertama, di sini ada permasalahan tajwid, tentunya dari sifatil huruf. Alhamdulillah kita masuk sifatil huruf. Perkara-perkara yang mungkin banyak tidak diketahui karena kebanyakan kalian belajar tajwid, ahkamin nun, dan yang jelas dari hukum-hukum. Adapun sifatul huruf mungkin pernah belajar namun susah. Maka za di sini sakinah dan da min hurufir rukhawah ataupun hurufir rakhwah. Apa makna huruf ar-rakhwah? Dari sifatul huruf yang banyak, ada sifatul huruf yang lahudid, yang mempunyai lawan. Seperti asyadidah, maka lawannya ar-rakhwah. Maka huruf-huruf asyadidah, dia ada 13, dan sisanya lawannya huruf rakhwah. Lalu apa makna huruf ar-rakhwah? Huruf ar-rakhwah adalah huruf yang dhaif, al-i'timad alaihi inda nutq. Maka di sini akhirnya jara ma'ahu as-saut, kebablasan dari suara di saat kita mensukunnya. Ini dinamakan ar-rakhwah. Dia adalah sifat huruf yang lemah. Maknanya huruf yang lemah, jika dibaca terutama sukun, tidak bisa tertahan di mulut kita. Maka masih ada huruf ini keluar, meskipun sudah kita sukunkan, dipenjarakan, tetap keluar karena memang sifatnya lemah. Lidhafi inhisar as-saut fihi, maka dia dinamakan dengan huruf rukhawah atau rakhwah, lawannya dari asyadid, asyadidah. Contoh sin. Coba kita sukunkan. Karena kaidah di dalam ilmu tajwid, barang siapa yang ingin mengetahui pertama makharijul huruf, sakin, disukunkan, atau ditasdidkan. Maka kita ingin mengetahui sifatul huruf, sama, disukunkan atau ditasdidkan. Contohnya dari huruf yang rakhwah, yang lemah,
dan bocor jika kita sukunkan sin contohnya. Lihat, kita sukunkan sa, si, su, as. Bocor apa tidak? As. Masih kita putuskan dengan sukun as atau kasroh is atau dhammah us. Masih bocor apa tidak? Ada seperti itu. Paham? Contoh yang lain, sya. Ini agar antum jelas sifat rokhawah. Mungkin antum sudah pelajari tapi prakteknya mungkin kurang seperti ini. Maka alhamdulillah kita mempelajari tafsir sekaligus mempelajari tajwidnya. Maka sya, begitupun sya, shi, shu, fathahnya ash. Masih bocor apa tidak? Kasrah ish, dhammah ush. Maka di sini contoh dari sa, sya dan yang lainnya, dan begitu pun za. Maka dia sukun di sini. Za, zi, zu, iz. Masih ada apa tidak bocornya? Az, uz. Maka di sini kembali kepada qiraah. Bi'izni. Bi'il ada itu syahidnya. Maka dia ya'ti bizamanin tawil, makna rahwah, lemah, dan dalam keadaan sukun maka ada kebocoran sedikit. Bi'izni, tidak, bi'izni rabbihim. Bi'izni rabbihim, tidak, tetapi bi'izni rabbihim, bi'izni rabbihim. Antum. Maka ini sifat ar-rakhawah. Dan bi'izni, maka za-nya panjang sedikit karena bocor. Bi'izni rabbihim ila. Maka sekarang kita masuk pada hukum rabbihim ila. Di sini ada ilmu tajwid, rabbihim ila ra. Di sini hukumnya apa? Telah kita ulang tadi, mufakhamah. Rabbihim, bukan kayak tadi nur. Al-qadr, Maria, di sini besar. Rabbihim, Rabbihim. Maka ra mufakhamah dikarenakan maftuh. Ra maftuh. Contohnya seperti Rabbi mufakhamah Rabbi, dan Rasulullah. Dan bisa di akhir, kalau tadi kami misalkan di awal Rabbi Rasulullah. Kalau di tengah gimana? Sama. Selama dia maftuh, ra-nya di tengah sama mufakhamah. Apa contohnya? Ra di tengah, tabaraka, ra jelas mufakhamah. Tabaraka, ataupun di akhir sama mufakhamah meskipun dalam keadaan sukun sebelumnya. Lang tabura asalnya. Dia dalam keadaan maftuh, maka lang tabura mufakhamah. Adapun rabbihim ila, ada hukum apa dari tajwid di sini? Ahkamu mim as-sakinah. Rabbihim ila. Maka hukmul mim ada berapa barakallahu fikum? 3. Pertama, mim asy-syafawi. Ayo teruskan. Pertama, idhar asy-syafawi. Dan idhar asy-syafawi di sini selain bertemu dengan mim dan ba. Jika bertemu dengan ba berarti apa? Ikhfa syafawi. Contohnya
Surat yang dekat apa? Al-Fil. Tarmihim. Mim kan? Ketemu apa? Bihijaratin. Apakah kita bacanya tarmihim bihijaratin? Tidak, itu idhar. Karena mimnya jelas. Maka bacanya bagaimana? Bertemu dengan ba. Mimnya ikhfa. Dan makna ikhfa seperti kami berikan kemarin ya. Apa maknanya ikhfa? Samar, disembunyikan, seperti akhfaitul kitaba, aku yang menyembunyikan kitab, maknanya. Maka di sini tersembunyi mimnya seperti di Al-Fil, maka kita baca tarmihim bihijarah. Jelas apa tidak mimnya? Tarmihim bihijarah. Maka mimnya ikhfa di sini. Dan jika bertemu, yang ketiga hukumnya, jika bertemu dengan mim itu sendiri berharokat dan sebelumnya sukun, mim sakinah bertemu dengan mim berharokat, maka dia idgham syafawi. Kenapa dinamakan idgham syafawi? Karena waqa'nya idgham di mulut, di syafah, in the lips. Contohnya kam min fi'atin misalnya. Gimana bacanya? Kam min. Dan begitu pun misalnya walakum ma. Di sini dinamakan idgham namun syafawi. Beda dengan idgham bi gunnah dan bila gunnah. Karena di sini makhrajnya dari mulut lips menjadi syafah, maka mim asy-syafawi. Ahkamul mim idgham asy-syafawi. Ketemu dengan ba, ahkamul mim sakinah berarti ikhfa syafawi, bukan ikhfa nun. Seperti min qabl, jadi min qabl itu afwan. Itu ahkamul nun. Alhasil dia syafawi dikarenakan dari mulut, dan begitu pun yang ketiga tadi selain dari ba dan mim, berarti ada berapa huruf? Hanya diambil 2. Sisanya berapa? 27. Kalau 29 huruf hijaiyah, kalau madhab 29 berarti tinggal 27. Kalau alam madhab 28 berarti tinggal 26. Masih banyak, dan itulah kebanyakan idhar syafawi karena dia hurufnya banyak. Maka di sini masuk kepada hukum idhar syafawi dikarenakan rabbihim mim sakinah bertemu dengan ila, maka syahidnya mimnya zahir sehingga dinamakan idhar syafawi. Apa definisi idhar syafawi? An-nutq bil mim as-sakinah min makhrajiha bidun gunnah zahirah ma'aha, tanpa ada gunnah padanya sehingga mimnya jelas. Berbeda dengan ikhfa syafawi, tarmihim bihijarah, tidak begitu jelas mimnya sakinah. Ataupun beda dengan idgham, mim sakinah bertemu mim kam min walakum ma, maka mimnya tidak jelas, masuk kepada yang setelahnya. Adapun idhar syafawi seperti di ayat ini, rabbihim ila, paham? Mimnya jelas? Baik. Berarti rabbihim ila ada hukum idhar syafawi. Adapun ucapan yang berikutnya, Allah berfirman ila siratil azizil hamid. Ilahnya apa hukumnya di sini? Mad asli atau mad at-tabi'i. Kenapa? Karena alif sakinah sebelumnya fathah ila. Maka dihukumi di sini dengan mad at-tabi'i.
Bagi yang mengikuti kita di grup, tidak masuk ke grup. Baik. Kita berikan di syashah ataupun di laptop Al-Quran. Bisa dibaca dan bisa masuk membacanya biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Maka ila di sini mad at-tabi'i, harokatain saja, hanya 2 harokat, ila tidak panjang dan tidak dikurang, ila seperti itu, ila siratil, maka ila mad at-tabi'i 2 harokat. Dan sirat apa ya? An. Siapa namanya yang benar? Aan. Kayak orang Sunda aja lu. Iya, orang Sunda aan ya. Mana lagi yang mad tabi'i? Setelahnya. Indah kayak Fikri. Mana mad tabi'i setelahnya? Ro, siro. Maka ro juga mad tabi'i. Berarti ila 2 harokat. Sirot 2 harokat. 2 harokat. Sirot, maka ila siroti, dua-duanya hukumnya mad at-tabi'i. Lalu ro, siro, ro-nya apa? Tadi udah diulang-ulang, mufakhamah. Jadi ro-nya jelas di sini. Jangan sirata, salah. Sirata itu ro-nya mufakhamah apa merokokok? Mufakhamah, tidak seperti sirat. Rariru ar itu muraqqaqah. Yang mufakhamah Rasulullah, katakan contohnya Rabbana. Maka begitu pun di sini. Sirat ila sirat, ra-nya mufakhamah. Ila sirati. Ayo baca dengan mad dan juga hukum ra-nya mufakhamah. Ila sirati. Adapun al-azizil hamid, al-aziz dia adalah mad at-tabi'i, al-aziz. Dan begitupun al-hamid, dia mad tabi'i apa tidak? Asalnya mad tabi'i, mid, ya sakinah sebelumnya kasrah. Namun karena dia di akhir ayat, maka kita kebanyakan membacanya dalam keadaan mensukunkannya. Maka mad tabi'i ataupun madlin jika dijadikan di akhir ayat dan kita wakaf, namanya apa? Mad arid lis sukun. Maka di sini hukumnya jadi panjang, bisa 6, dan ini lebih baik bisa 5, bisa 4. Untuk contoh mad tabi'i seperti di sini. Ila siratil azizil hamid. Syahidnya hamid. Panjangnya di sini tidak 2 harokat. Kenapa? Karena dia mad arid lis sukun. Karena dia kita jadikan sukun, itu maknanya. Karena kita berhenti, jadilah mad tabi'i menjadi mad arid lis sukun. Menjadi 6, menjadi 5. Itu contoh yang kami berikan dalam permasalahan mad arid lis sukun dari hamid, dia mad tabi'i. Berikan contoh dari madlin. Kemarin sudah diberikan. Contoh dari madlin. Mana kemarin? Ilaika.
Kitabun anzalnahu ilaik. Panjang seperti itu. Kenapa? Karena kita wakaf di kafnya, dijadikan arid lisukun. Namun sekarang ingin kita baca 2 harokat saja. Ya sambung, jangan berhenti di ilaik. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas. Syahidnya mana? Ilaika. Dan di sini pun mad 2 harokat, boleh kurang namun 2 harokat tidak lebih, itu maknanya. Ilaik. Jika kita jadikan sukun di kaf karena mad arid li sukun. Namun jika disambung ilaika litukhrijan nas, ilaika litukhrijan nas, ilaika 2. Ilaika litukhrijan nas. Paham ya? Kemudian kita back to the al-hamid. Maka al-hamid di sini asalnya dia mad at-tabi'i seperti al-aziz, al-hamid sama. Namun dikarenakan kita membaca al-hamid diwaqafkan karena dia akhir dari surat ayat yang pertama, maka kita berhenti, maka al-azizil hamid. Itu pembahasan kita di dalam permasalahan ilmu tajwidnya. Maka satu ayat ilmu tajwidnya seperti itu yang kami sebutkan.